Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sobat El-Fadis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita memilih pakaian yang akan kita gunakan, ketika kita memilih kendaraan yang akan kita pakai, yang akan kita kendarai, ketika kita memilih makanan yang akan kita nikmati, tentu kita memilih pakaian yang terbaik menurut kita. Ketika kita memilih kendaraan, tentu kita memilih kendaraan yang istimewa, yang memiliki keistimewaan lebih dibanding kendaraan-kendaraan yang lain. Begitu pula dengan makanan. Ketika kita memilih makanan, tentu kita memilih makanan yang memiliki kelebihan dibanding makanan yang lain. Ketika hal itu yang terjadi pada diri kita, orientasi kita, persepsi kita memandang apa yang kita pilih adalah sesuatu yang istimewa. Begitu pula dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memilih sesuatu, maka hal itu merupakan hal yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Fatir, Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina." Kemudian kami wariskan Alkitab, kami wariskan agama ini, kami wariskan syariat ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Alladzina istafaina min ibadina, orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lebih khusus, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Mereka lah manusia pilihan Allah yang diberi kepercayaan, diberi amanah untuk mengemban warisan berupa syariat yang mulia ini. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya tentang hamba-hamba pilihan ini. Di situ Allah menyebutkan ada 3 tingkatan orang-orang yang beriman ini. Ada 3 tingkatan hamba-hamba pilihan Allah ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Di antara mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri? Mereka adalah orang-orang, dia walaupun sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, namun masih melakukan perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan bagi mereka. Mereka terkadang masih meninggalkan sholat, masih meninggalkan puasa, meninggalkan menutup aurat yang rapi, yang sempurna. Maka mereka lah yang dimaksud dalam ayat ini sebagai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa Allah mengatakan mereka menzalimi dirinya sendiri? Karena ketika seorang hamba meninggalkan suatu kewajiban ataupun melakukan suatu larangan, maka saat itu dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap maksiat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak dan memiliki konsekuensi tersendiri. Dia akan menanggung beban dosa maksiat tersebut di akhirat nanti. Dia akan merasakan pedihnya azab yang Allah timpakan terhadap dirinya. Maka dengan demikian, ketika dia melakukan suatu dosa, suatu maksiat, maka sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri yang berpotensi dirasakannya azab di akhirat nanti. Kemudian Allah melanjutkan penyebutan golongan yang lain. Golongan kedua dalam surat Fatir tadi, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Orang-orang yang levelnya berada di tengah. Tidak tinggi dan tidak juga rendah. Siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Dan mereka hanya mencukupkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Semua kewajiban-kewajiban
sudah mereka kerjakan. Dan semua larangan-larangan Allah sudah mereka tinggalkan. Mereka tidak beramal lebih dari itu. Tidak memiliki amalan lain selain amalan-amalan yang wajib tadi. Dan mereka tidak meninggalkan hal-hal lain selain hal-hal yang telah Allah larang tadi. Mereka hanya mencukupkan diri dengan hal-hal tersebut. Sehingga Allah katakan mereka sebagai golongan yang pertengahan. Dan mereka inilah yang disebutkan oleh para ulama, para mufassirin, pada hari akhirat nanti mereka akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Amalan-amalan mereka dihisab tapi dengan hisab yang ringan sekali, dengan audit yang sederhana sekali terhadap amal-amalan mereka selama di dunia. Karena sejatinya mereka tidak melakukan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan mereka tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surat ini, dalam ayat ini, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan soleh, hal-hal yang baik, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang selain mereka melakukan seluruh kewajiban, mereka juga melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW walaupun itu tidak wajib. Setelah mereka menjalankan semua kewajiban, mereka mengiringi kewajiban-kewajiban tadi. Mereka menghiasi amalan-amalan mereka tadi dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Selain itu, mereka meninggalkan semua larangan yang Allah larang. Dan tidak hanya itu, mereka tidak mencukupkan dengan itu, mereka juga meninggalkan hal-hal yang dibenci, yang itu sifatnya makruh, mereka tinggalkan. Ketika sesuatu itu dibenci, walaupun tidak sampai derajatnya pada derajat keharaman, namun mereka meninggalkan hal-hal itu. Bahkan selain itu, mereka juga terkadang meninggalkan, mereka meninggalkan urusan-urusan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sekali di akhirat mereka. Perkara-perkara yang tidak memiliki nilai sama sekali bagi kehidupan akhirat mereka. Mereka tinggalkan itu semua. Mereka hanya mencukupkan diri dengan apa-apa yang Allah wajibkan, kemudian dihiasi dengan apa-apa yang Allah sunnahkan. Dan mereka meninggalkan semua larangan, meninggalkan semua hal-hal yang makruh, yang dibenci, dan meninggalkan sebagian hal-hal mubah yang dipandang itu tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat kelak. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Dzalika huwal fadlul mubin." Dzalika huwal fadlul kabir. Dan yang demikian itu adalah merupakan keutamaan yang besar bagi mereka. Kemudian setelah ayat ini Allah menjelaskan tentang apa yang mereka dapatkan di hari akhirat nanti. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga-surga Aden. Jannatu adin, surga-surga Aden yang mereka masuki, yadkhulunaha. Tidak hanya itu, ketiga golongan tadi, ketika Allah sebutkan mereka memasuki surga-surga Aden, Allah katakan yuhallawna fiha, tidak hanya masuk dalam surga Aden, namun Allah beri mereka hiasan, mereka hiasi diri mereka dengan apa? Yuhallawna fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Allah hiasi diri mereka dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan permata. Walibasuhum fiha harir. Dan pada hari itu pakaian mereka adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Maka melalui dua ayat yang mulia ini, semoga kita bisa terpacu untuk meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita untuk menjadi golongan yang terbaik di antara yang ketiga tadi, yaitu golongan ketiga. Golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabiqun bil khairat, yang terus berpacu berlomba untuk melakukan kebajikan. Jika kita dapati diri kita masih termasuk dalam golongan yang pertama, maka terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk menjadi golongan yang kedua dan kemudian menjadi golongan yang tertinggi, yaitu golongan yang ketiga. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.